Kasus 1. Percakapan antara guru dan siswa mengenai lomba teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jayadi dan Bu Hairunisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan coaching kita besok, jadi saya sebagai observer di sini atau pengamat akan berbicara atau berbincang dengan Bapak Jayadi sebagai coach, ya Pak ya? Ya betul Bu. Untuk coaching apa yang siapkan sebagai coach? Ya betul Bu, saya sebagai coach. Jadi persiapan saya itu dalam melakukan kaitan dengan cooking ini Bu ya, tentu saya itu harus empat kompetensi di situ Ibu ya. Yang pertama ada dengan alur cerita, yang pertama ada tujuan, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang tiga rencana aksi dan ataupun komitmen. Di situ harus dikuasai oleh seorang coach. Ya. Oke Pak, jadi Bapak sudah mengetahui bahwa pelaksanaan coaching besok Bapak menggunakan alur cerita, yaitu T tadi sebagai tujuannya, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, sedangkan T sebagai tanggung jawab. Nah, hal yang perlu Bapak ketahui di sini sebagai coach, bahwa Bapak harus memiliki 3 kompetensi inti yang penting, yaitu presence atau kehadiran Bapak sebagai coach, kemudian Bapak harus mendengar aktif, Bapak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya betul Bu. Betul. Betul Bu. Bapak sebagai coach besok akan rencana permasalahannya apa ini Pak? Atau tujuan Bapak melakukan coach itu besok apa Pak? Jadi tujuan coach yang saya lakukan besok itu Ibu ya, itu kaitannya dengan tidak mampu menguasai skenario dalam lomba drama ya atau teater. Itu Bu. Oke. Yang Bapak tidak boleh lupa juga Pak sebagai coach. Jadi Bapak di situ harus benar-benar berfungsi sebagai mitra bagi coach. Jadi nanti coach akan merasa seperti teman sendiri atau tidak segan berbicara dengan Bapak. Di situ juga nanti akan ada proses kreatif atau Bapak menanyakan dengan aktif kepada coach. Jadi bagaimana coach itu bisa merasa tertantang untuk mencari solusi sendiri Pak ya. Selamat siang, Nak. Oh iya Pak, selamat siang. Maaf Pak Guru ganggu waktunya sebentar. Oh iya Pak. Saya bisa duduk, Nak? Iya, Terima kasih, Nak ya. Baiklah, Nak. Bapak dengar, Rina itu ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti lomba teater tingkat sekolah. Tapi kok Rina kelihatan kurang bersemangat dalam mengikuti lomba ini. Memangnya ada apa, Nak? Iya nih Pak, saya belum bisa menghafal Pak skenario-nya. Oh, belum bisa menghafal skenario-nya. Iya Pak. Apa yang perlu kamu lakukan supaya bisa hafal skenario-nya, Nak? Sepertinya saya butuh waktu yang tenang supaya saya bisa menghafal skenario-nya, seperti ya belajar di subuh hari gitu Pak. Oh iya, terus apa lagi, Nak, selain itu? Selain itu sih saya sebenarnya butuh dukungan juga sih Pak, dari teman-teman, dari Bapak juga. Oh iya. Apa dukungan yang perlu Anda butuhkan? Mungkin dengan saya mau Bapak itu bisa mengajarkan gimana sih supaya saya bisa menghafal skenario itu dengan mudah Pak. Oh iya, Nak. Kapan waktunya?
kalau bisa secepatnya sih Pak, kapan ada waktu Bapak. Oh iya iya, saya itu dengan senang hati nak habis membantu anak-anak dalam kegiatan lomba teater ini. Terus apa komitmen kamu dalam mengikuti lomba ini nak? Insya Allah Pak ya, kalau saya sih insya Allah saya akan melakukan yang terbaik. Nah, maka dari itu saya butuh dukungan dari Bapak. Mungkin dari Bapak bisa membantu saya untuk menyukseskan kegiatan ini Pak. Kalau saya sendirian Naya, saya itu senang hati untuk membantu Ananda. Terima kasih, Nah, Pak. sama-sama Naya. Terus bagaimana perasaan kamu setelah kita berdialog ini nak? Alhamdulillah sih Pak. Tadi kan saya sempat bingung gimana sih supaya saya tuh bisa lebih fokus dalam belajar gitu ya Pak ya. Nah setelah kita berbincang pagi hari ini Pak, Ya. alhamdulillah saya dapat solusi Pak. Mungkin melalui Bapak saya bisa belajar lebih giat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin saya melaksanakan praktik coaching dan saya sebagai observer atau pengamat, di mana Pak Jayadi sebagai coach dan Ibu Nur Hairunisa sebagai coachee. Kesimpulan saya sebagai observer bahwa Pak Jayadi sebagai coach ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana Pak Jayadi telah menggunakan 3 kompetensi inti yang harus dipahami oleh seorang coaching. Yang pertama adalah presence atau kehadiran, yang kedua mendengar aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, alur tirta juga sudah Pak Jayadi gunakan, di mana Pak Jayadi walaupun tidak tersurat tetapi sudah menyampaikan tujuan dari dia melakukan coaching itu secara tersirat. Kemudian Pak Jayadi melakukan identifikasi permasalahan terhadap siswanya dengan baik, yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan kepada siswa atau coachee tentang masalah yang ia hadapi. Kemudian menanyakan tentang rencana aksi dari siswa tersebut atau rencana tindak lanjut siswa tersebut, dukungan apa yang dia butuhkan, dan kapan pelaksanaan pemecahan permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tentunya coach juga menanyakan tanggung jawab dan komitmen coach tersebut dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang terakhir tentunya yang paling inti adalah coach menanyakan kesimpulan atau perasaan coachee tentang perasaannya setelah dia melaksanakan praktek coaching. Saya kira semuanya sudah berjalan baik dan alhamdulillah praktek coaching antara Pak Jayadi dan Ibu Nur Hairunisa berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Percakapan antara guru dan siswa mengenai siswa yang datang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rahmatia dan Pak Jayadi. Selamat sore juga Ibu Anita. Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya. Nah, di sini perkenalkan saya Nur Hairunisa CGP angkatan 6 Kabupaten Dompu. Saya berasal dari SMA Ar-Rahim Dompu. Nah, tugas saya di sini yaitu sebagai observer dan Ibu Rahmatia sebagai Coach. Bapak Jayadi sebagai Ya, coachee. Ya, coach. Ya. coachee. Oke. Sebagai coach Ibu Rahmatia, kira-kira kompetensi apa yang udah Ibu persiapkan nih? Oh, baiklah Bu. Kompetensi inti yang tentunya harus diketahui oleh seorang coachee adalah yang pertama kita harus presence atau hadir dalam suasana
coach tersebut. Yang kedua, pada saat coach menjelaskan, tentunya kita harus mendengarkan secara aktif, harus betul-betul menghargai coach. Dan yang ketiga, sebagai coach kita harus mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coach pun bisa terasa atau mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Oke. Terus tujuan Ibu sebagai sebagai coach di sini apa? Tujuan saya sebagai coach tentunya saya akan sama-sama mengarahkan coach saya untuk mencari solusi atas permasalahan dirinya sendiri, Bu. Jadi kita tidak langsung memberi solusi, tapi kita mengajak bagaimana coach kita berpikir untuk mencari solusi tersebut. Siapan apa lagi yang Ibu siapkan dalam kegiatan coaching ini? Tentunya persiapannya yaitu saya akan menggunakan alutita, Bu. Nanti ada T itu tujuan siswa itu melakukan coaching ke saya. Kemudian yang kedua, saya harus mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh. Yang ketiga, saya akan menanyakan rencana aksi atau tindak lanjut dia untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bagaimana refleksi atau tindak lanjut coach tersebut terhadap permasalahannya, Bu. Oke, bagus. Saya kira itu, Bu. Bagus. Besok udah siap jadi coach, Bu? Insya Allah siap, Bu, dengan hal-hal yang sudah saya pelajari dan saya ketahui. Oke, siap. Kita jumpa lagi besok ya, Bu, ya. Semangat dan semoga Siap. sukses. Ya, terima kasih Ibu Observer. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oh, sore nak, sore. Ayo duduk. iya, Kenapa? maaf. Ada apa nak? Begini, Bu. Saya itu setiap hari selalu datang terlambat. Loh, datang kok langsung saya setiap hari datang terlambat. Ya santai dulu lah. Ayo sini, jadi kaget ibunya. Oh Iya, iya. kaget ibu, gimana? Oh, Tujuan Rendra datang ke ruang guru apa coba? Begini, Ibu ya. Saya itu bangunnya itu sekitar jam 7 lewat. Sedangkan waktu masuk sekolah kan sudah jam 7 sudah di sekolah. Gitu, Bu. Jadi Rendra ini sering datang terlambat ya? Iya, betul, Bu. Tadi di pos satpam ditahan. Oh, betul Bu. Tadi kan saya terlambat. Terus pihak satpam dia kasih saya sanksi untuk pungut sampah dulu di lingkungan sekolah sebelum masuk ke ruangan. Nah, terus Pak Satpamnya suruh nemui wali kelasnya. Betul, Bu ya. Jadi habis kita pungut sampah, langsung saya temui Ibu. Tadi sudah dapat hukuman artinya di luar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira yang bikin Rendra terlambat terus itu apa? Kalau yang bikin saya tentu banyak, Bu ya. Yang pertama itu, Bu, saya kadang-kadang tidurnya itu jam 10 malam. Habis nonton TV, itu baru saya tidur. Nah, habis nonton TV baru tidur. Ya. Rendra itu posisinya sekarang sebagai apa? Oh, sebagai siswa, Ibu. Nah, sebagai siswa itu tugasnya apa? Tugasnya itu belajar. Nah, terus sekarang kesalahan Rendra yang sering Rendra lakukan Artinya itu melanggar aturan melanggar hal yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, kenapa dilanggar? Coba tadi Rendra kan terlambat, itu pelanggarannya. Ya. Nah, penyebab terlambatnya tadi apa? Terlambat datangnya Ya. apa? Lama tidur malam. Nah, lama tidur malam. Nah, sekarang sudah tahu itu kan kesalahan Rendra ya. Ya. Kira-kira biar Rendra nggak mengulangi lagi lah, biar tidurnya cepat gimana? Kalau menurut saya, Ibu ya, tidur itu secepatnya di bawah jam
8 biar cepat-cepat tidur dan cepat pergi ke sekolah nanti paginya. Nah, sudah benar. Itu salah satu solusinya, Nak. Iya. Nah, sekarang solusi yang lain misalnya apa? Selain tidur di bawah jam 8, solusi yang lain apa? Oh iya, kalau solusi yang lain menurut saya itu Ibu ya, tanamkan di hati bahwa saya itu siswa yang harus cepat ke sekolah. Ah, itu Rendra tahu. Kalau tidur harus di bawah jam 8. Selain itu apa lagi coba? Kalau menurut saya Ibu ya, saya harus tanamkan di hati saya kan siswa, harus pagi-pagi ke sekolah biar tak terlambat lagi. Nah, pintar Rendra, artinya sudah tahu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Rendra merasa berhasil atau ukuran keberhasilannya seperti apa? Ya, kalau menurut saya Ibu ya, artinya saya itu harus bangun pagi-pagi. Harus bangun pagi-pagi, yang kedua lagi itu saya harus tidur sebelum jam 8. Itu menurut saya Ibu. Artinya kalau Rendra sudah tidak terlambat, artinya Rendra sudah berhasil ya. Iya, iya. Nah, sekarang Rendra butuh dukungan siapa saja? Yang saya butuhkan Ibu ya, tentu juga dari Ibu juga. Dari teman-temannya seperti ada Rina, ada Budi, dan ada Dodi juga yang bisa memberikan dukungan kepada saya. Terus siapa lagi? Yang paling penting lah. Yang paling penting itu Ibu ya, tentu kedua orang tua saya mungkin. Sekarang Rendra coba merefleksikan diri. Jadi Rendra itu sebagai siswa harus bagaimana? Iya. Kalau menurut saya Ibu ya, saya kan sebagai siswa tentu harus pagi-pagi datang ke sekolah. Terus lagi tidurnya itu di bawah jam 8. Ya. Oke, artinya itu harus Rendra pertanggungjawabkan ya sebagai siswa, karena tugas kita tuh belajar Rendra. Iya, Nah, iya. sekarang gimana perasaan Rendra setelah menemui Ibu sebagai wali kelasnya? Kalau perasaan saya Ibu ya, setelah saya menemui Ibu, saya merasa senang. Kemudian saya bisa menemukan sendiri solusi saya itu apa namanya itu masalah yang pernah saya alami itu. Artinya sudah plong Rendra ya. Alhamdulillah Ibu ya, sudah pelong sekali rasanya. Oke, sekarang sebentar lagi masuk kelas. Rendra boleh kembali ke kelas ya. Oh iya, makasih Ibu ya. Ya. Hati-hati Rendra. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Dompu. Peran saya di sini yaitu sebagai observer, sedangkan rekan saya Ibu Rahmatia sebagai coach dan Pak Jayadi sebagai coachingnya. Adapun hasil dari observasi saya yaitu yang pertama, Ibu Rahmatia telah menggunakan alur tirta, di mana terdapat tujuan. Yang kedua, beliau telah mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga, rencana aksi, dan terakhir yaitu tanggung jawab. Adapun kompetensi inti dari coaching antara lain person, yaitu kehadiran, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot telah Ibu Rahmatia laksanakan dengan baik. Mungkin demikian hasil observasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 3, percakapan antara guru dan siswa mengenai persiapan lomba pidato bahasa Inggris. Assalamualaikum Ibu Anissa dan Ibu Rahmatia. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jayadi. Alhamdulillah baik Pak. Iya. Jadi sebelum kita melakukan cooking hari ini, saya ingin dulu memperkenalkan diri saya. Saya namanya Jayadi SPD, yaitu CGP Angkatan Ke-6 Kabupaten Dompu. Saya berasal dari SDN 36 Oja. Sedangkan Ibu Rahmatia asalnya? Perkenalkan, nama saya Rahmatia Eskel. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Dompu. Asal sekolah SMK Negeri 1 Kempo. Saya di sini sebagai coaching.
Terus Ibu Nisa, asalnya dari mana Ibu? Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa, angkatan CGB angkatan 6 Kabupaten Dompu. Asal saya dari SMA Ar-Rahim Dompu. Dan tugas saya sebagai coach. Ya, oke Ibu ya, terima kasih. Jadi di sini Ibu Anissa sebagai coach, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu ya. Jadi apa saja yang Ibu persiapkan dalam kegiatan coach ini atau cooking, praktik cookingnya? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan skenario dan juga di dalamnya terdapat alur tirta, di mana yang pertama terdapat tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Oh iya, terima kasih Bu ya. Berarti di situ ada 4 alur cerita ya Ini, Pak. yang dikuasai oleh atau dipersiapkan oleh seorang coach. Nah, kemudian Ibu Anissa, kira-kira kompetensi apa saja yang harus dikuasai seorang coach ya dalam praktik supervisi akademik ya. Oh iya Pak, kompetensi yang harus dimiliki yaitu di mana kita yang pertama yaitu present, di mana kita harus benar-benar hadir dalam suasana tersebut. Terus yang kedua kita mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, betul Bu ya. Tetapi juga Ibu perlu diingat bahwa sebelum kita melakukan cooking supervisi akademik ini, tentu Ibu Anissa harus menguasai juga ada yang namanya itu pra-supervisi, observasi, dan pasca observasi. Ini yang harus dikuasai seorang coach Ibu ya. Gitu. Nah, Siap. jadi mungkin sudah dipahami Ibu Anissa. Siap Pak, insya Allah. Kalau sudah dipahami, mungkin sampai ketemu besok Ibu ya. Siap, Pak. Dalam praktik cookingnya. Siap Pak. Iya, sampai jumpa Ibu ya. Iya Pak. Mungkin sekian dulu. Oh iya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nak? Baik Bu. Bu, boleh saya ganggu waktunya sebentar? Oh silakan ya, silakan duduk. Ada apa nak? Gini Bu, 2 minggu lagi kan saya akan mengadakan lomba pidato bahasa Inggris. Nah, saya merasa kurang mampu Bu. Kurang mampu? Apa yang membuat kamu merasa bahwa kamu itu kurang mampu? Kosakata saya rasa masih sedikit Bu. Kosakata, sejauh mana kamu menguasai kosakata dalam bahasa Inggris? Ya sebenarnya kosakata saya cukup lah Bu ya. Mungkin itulah Pak Heru memilih saya untuk mengikuti lomba ini. Tapi saya kan pernah gagal dulu Bu. Jadi sepertinya yang kurang itu di kosakata saya Bu. Jadi kamu merasa bahwa kamu tuh gagal dan tidak percaya diri ya. Iya. Karena kosakata kamu masih kurang. Menurut kamu nih, agar kosakata kamu bisa bertambah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Yang sudah saya siapkan Bu, atau yang akan saya lakukan, saya banyak berlatih dengan Henny Bu. Henny kan bagus juga bahasa Inggrisnya Bu ya, siapa tahu Henny bisa membantu saya. Bagus juga sih ya. Kamu juga harus lebih lebih aktif dan lebih membuka diri sama teman-teman ya. Jadi solusinya untuk saat ini kamu merasa bahwa dengan belajar sama ini kayaknya bisa menambah kosakata dari kamu ya. Iya Bu.
Terus dari rencana kamu ini, strategi apa aja yang ingin kamu lakukan? Strategi yang lain Bu, selain belajar dengan Heni, selain bimbingan Pak Heri, mungkin saya bisa minta bantuan Ibu Nisa juga mengajari saya. Insya Allah Ibu Nisa akan siap membantu. Apapun yang kalian butuhkan, insya Allah Ibu Nisa akan mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk kalian ya. Terus selain dukungan dari Ibu Nisa nih, apa aja selanjutnya apa? Dukungan yang saya butuhkan tadi kan sudah ada dukungan dari Pak Pembimbing, dari Heni juga saya sudah minta bantuan. Nah dari Bu Nisa juga sudah siap membantu saya. Saya juga perlu dukungan semangat dari teman-teman saya Bu. Gitu ya, insya Allah sih teman-temanmu pastinya kan ini menyangkut nama baik sekolah, terus otomatis mereka pasti bangga juga ya, mereka pasti akan memberi dukungan buat kamu juga. Nah selanjutnya nih, komitmen apa yang ingin kamu lakukan? Komitmen yang ingin saya lakukan sebelum mengikuti lomba Bu, selain kosakata yang banyak tadi, pokoknya saya komunikasinya harus baik Bu ya, seperti di film-film itu Bu, jadi kan lancar banget Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah setelah apa yang kita bicarakan dari tadi, gimana perasaanmu? Saya lebih bersemangat Bu. Insya Allah saya mampu mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Doakan ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Tetap sih kita doakan kan ya. Jadi Ibu Nisa juga ini gimana ya, rasa penasaran gimana hasilnya nanti setelah kamu mendapatkan kembali semangatmu. Semoga sukses ya nak ya. Terima kasih Bu. Bu, saya permisi dulu ya. Saya kembali ke kelas dulu. Oke, belajar yang baik ya nak ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sebuah komentar terhadap proses praktik cooking yang mana telah dilakukan oleh Ibu Nisa dan Ibu Rahmatia. Kalau berdasarkan pengamatan saya tadi itu, ternyata tujuannya yang disampaikan oleh coach itu sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Kemudian pertanyaan yang diberikan oleh coach itu ya terhadap koki itu dapat menggali kemampuan yang dia miliki sehingga dia itu bisa percaya diri mengikuti lomba tersebut. Nah, kemudian lagi pertanyaan yang diberikan oleh coach juga bisa membuat koki mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab atau komitmen koki itu koki itu yang mana yang dia lakukan dapat mendukung untuk mengatasi masalah yang dia alami itu sendiri. Nah, mungkin itu saja komentar saya yang bisa saya sampaikan, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.